Balik lagi di Trending Topic Jak TV. Dan gue masih gak percaya Elis main film. Ekspresinya aja gak kayak gue, lebih tajam. Ya gak? Kalau gue bisa main film. Mau antagonis, mau protagonis, rebut pacar orang, bisa banget. Elis nangis aja butuh tetes air mata. Coba lo nangis, coba lo sekarang. Jelek kan? Ih, nangis gitu banget. Ini nangis apa dulu? Kalau gue udah bisa marah. Coba. Mana? Ini bukan marah, Lis. Nafsu jadinya. Udah, gue kagak percaya pokoknya, kagak percaya. Gitu kok. Udah mana buktinya, mana gue gak percaya. Kata pelatih acting gue gitu, kalau misalnya marah lo tarik nafas yang panjang, terus lo blow-blowin mata. Jadi gue Wah, artis Korea kali blow-blowin mata. lo gak percaya, bentar lagi juga om gue datang ke sini. Kalau om gue datang ke sini pasti lo juga mau. Kagak percaya. Acting lo tuh biasa aja, beneran acting gue deh. tuh bagus, cuma emang gue belum ngeluarin sepenuhnya aja di depan lo. Gue tuh masih pemanasan aja, biasa aja. Itu dia, bisa lo adegan pembantu bener, bukan pemeran pembantu, adegan pembantu. Gue kecakepan kalau buat jaga membantu. Siapa yang datang? Ini om gue datang Serius pasti lo? nih. Ya, coba lihat. Halo, Om, silakan masuk. Halo, Om Hari. Halo, Om, lo. Halo, Mas. Silakan Sini, duduk. Om, apa kabar? Temen aku nggak percaya kalau misalnya aku tuh bakal diajakin Apa? main film Ini sama Om kamu? Hari. Ini Om Serius? gue. Iya. Aku gak percaya. Gak usah susah acting biar diajakin main film deh. Iya, itu tujuannya. Iya. Hah? Halo, Om Hari. Apa kabar? Baik. Seneng banget ngeliat, akhirnya ketemu lagi kita beberapa kali penggarapan film kita bareng gitu. Gak usah peres-peres deh sama Om gue. Ini Iya, orang gue yang mau diajakin main filmnya Om ya. Bukan Bener Om, dia mau diajakin main film. Iya, orang gue lagi latihan. Ya udah, dikenalin dulu ke gua siapa? Ini om gue, Om Hari. Aduh, Om Hari itu udah sutradara, produser, segala macem, malang melintang di insan perfilman Indonesia gitu. Om cakep banget hari ini, serius. Wah, dari atas ke bawah matching banget. Matching Cakep banget, apa? serius. Enggak matching, orang atas Enggak, hitam udah bawahnya pokoknya hijau. sutradara ini ganteng banget. Ternyata Om Hari saya kan baru lihat Twitternya aja, di website film-filmnya saya nonton. Ternyata sekarang ketemu langsung, bagus banget loh. Oh, wah gila, saya nggak sabar kerja sama gitu di satu film. Nggak usah. Teman-teman aku emang gitu. Kalau misalnya emang ada maunya tuh gitu deketin. Tapi lo tanya dulu dong, tanya apa kabar Ya, dulu. Gimana sih? Hari apa kabar? Om Hari. Udah 3 kali tuh. Oh, udah 3 kali nih ketahuan peres baru 3 kali. Om Hari, gimana? Katanya kan kita sekarang lagi mau garap sesuatu yang baru gitu kan. Iya, sekarang ini lagi nyiapin launching film judulnya Sunya. Trailernya bisa lihat di YouTube udah keluar ya Sunya code-nya tuh Sunya Movie Clip. Jadi bisa Sunya lihat cuplikan-cuplikan. Sunya artinya? Sunya tuh apa ya artinya? Sunya itu artinya kayak kekosongan. Cielah. Hampa gitu ya? Ya, dari bahasa Sanskerta. Nanti dari kata itu digabungin sama filmnya jadi membuat sebuah makna. Oke. Iya, terus Om? Tapi udah lama belum sih Om jadi di perfilman Indonesia gitu? Itu mulai dari tahun berapa? Tahun berapa? Mulai berkecimpung. Baru kira-kira 25 tahun yang lalu. Oh my god. Baru bisa seumuran saya, Yang lalu ya. 25 tahun Om. Bener. Cocok ya, Kelihatan cocok lebih muda ya. Iya. 25 tahun di dunia film. Kelihatan 14. Iya, dan saya kelihatan 14 ya. Dan hari ini kan bertepatan banget sama Hari Film Nasional tanggal 30 Oke. Maret Iya, 2015. selamat Hari Film Selamat Hari Film Nasional. Nasional dulu Om. Sekali lagi selaku sineas Indonesia. Gue nggak diselamatin. Gue kan juga bukan sebagai artis, belum main film, belum bisa gue Kamu dari tadi berkelahi, aku denger sampai tempat parkir loh di luar. Serius? Semua mau demo. Padahal kita Apartemen ini sini. lantai 17 ya. Iya, dia Suara masih kita dekat gede aja sama banget ya. gue, Mas. Tapi kalau ngomongin soal Mas Hari Dagu ini kan udah banyak banget tuh ya. Kalau misalnya kita lihat filmografinya udah banyak banget gitu kan. Udah ngegarap film anak-anak juga gitu ya. Ini mau dijawab langsung filmnya apa aja? Boleh. Iya Mas, apa aja tuh? Jangan Apa bisa disebutin dari awal gitu mungkin udah apa aja tuh. Iya, film yang pertama kali banget tuh judulnya ini sorry nih ada Si alat perfilman. Callingan. Alat perfilman. Sutradara. Ada happy ending, terus ada film Jepang judulnya Pachinko and Everyone's Happy, terus ada Jenderal Kancil the Movie, terus ada Cinta Stama yang bahasa Inggrisnya judulnya Love Potpourri. Oh, aku nonton tuh. Itu nominasi film Asia terbaik di Singapura. Iya, Mas Hari luar biasa. Nah, sekarang lagi nyiapin Sunya sama mau keluarin novel anak-anak fantasy judulnya Kasida Berjanji yang akan difilmkan berikutnya. Oh gitu, sibuk banget kayaknya ya. Karena selain produser, sutradara juga
Nah sebenarnya nih lebih sulit yang mana sih Mas? Kalau jadi sutradara atau jadi produser? Sebenarnya itu kerjaan yang bumi langit. Jadi satu di sana, satu di sini. Which is itu sangat berlawanan. Jadi konflik of interest-nya banyak banget di situ. Tetapi di Indonesia ini unik karena masyarakat film kita kan nggak terlalu banyak. Iya. Jadi kami harus survive kalau memproduksi film, mau mendirect, harus belajar juga memproduksi filmnya. Nah, tadi kan gue dengar juga dari Om Hari, dia bilang tadi ada salah satu film Jepang, judulnya Pachinko. Nanti kita akan ngobrol lagi sama Om Hari. Saya mau tanya tuh film Jepang yang diproduksi di sana dan katanya Om Hari ada di situ. Tapi untuk pemirsa trending topik, kita lihat dulu nih topping berikut ini. Pemirsa, ada kabar terbaru nih. Kabarnya pemerintah menaikkan kembali harga bahan bakar minyak jenis bensin premium dan solar per tanggal 28 Maret 2015. Pemerintah menaikkan BBM jenis bensin dan solar dengan masing-masing kenaikan Rp500 per liter. Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Igusti Nyoman Wiratmaja, pemerintah menaikkan harga BBM dengan mengikuti kenaikan harga minyak di dunia dengan berjalannya perekonomian nasional Indonesia. Menurut beliau, kenaikan harga BBM ini sesuai dengan peraturan yang telah diatur melalui Peraturan Menteri ESDM tentang perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak di Indonesia. Pemirsa, kali ini kita ada kabar unik nih dari Aceh. Yap, anggota polisi air dari Kepolisian Daerah Aceh menemukan batu mustika bernama Mani Gajah. Kabarnya Brigadir Kepala Safrizal menemukan batu itu melalui mimpi. Dengan rasa penasaran, lalu dirinya menuju tempat yang berada di mimpinya. Akhirnya setelah di lokasi, Bribka Safrizal menemukan sebuah kantong plastik yang berisi batu mustika tersebut. Batu mustika Mani Gajah itu berwarna kristal putih dengan berat kurang lebih 22,2 gram. Menurut kabar, harga yang ditaksir mencapai hingga 22,2 miliar rupiah. Pemirsa, menurut kabar yang beredar nih, Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti secara resmi mengeluarkan keputusan yang mengizinkan polisi wanita terutama bagi yang beragama Islam untuk mengenakan jilbab. Sejumlah polisi wanita menyambut keputusan ini dengan senang. Keputusan ini membuka peluang yang lebar bagi wanita muslim yang ingin memakai jilbab saat sedang bertugas. Peraturan tersebut membuat Polwan cukup terakomodasi dalam melaksanakan tugasnya melalui tata cara penggunaan jilbab dalam seragam kepolisian. Guys, pastinya kalian udah kenal dong dengan aktor laga Jackie Chan. Siapa sih yang gak kenal dengan aktor yang satu ini? Selain sering bermain film pada box office Amerika, Jackie juga sering mensutradarai film yang dia perankan. Nah, kali ini ada kabar terbaru. Jackie Chan menerima gelar datuk dari negara Malaysia. Kabarnya negara Malaysia memberikan gelar datuk karena Jackie mendedikasikan dirinya terhadap perfilman dunia dengan mengangkat nama Asia dan beberapa kali filmnya mengambil set lokasi di Malaysia. Gelar datuk adalah gelar yang diperoleh oleh seseorang yang mengharumkan nama Malaysia di dunia. Pemirsa, mungkin sebagian dari kalian pernah mendengar tumbuhan yang bernama Moringa oleifera atau dikenal dengan nama daun kelor. Menurut kabar yang beredar, tumbuhan yang berbentuk bulat telur dengan ukuran kecil-kecil bersusun majemuk dalam satu tangkai ini ternyata memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaatnya adalah sebagai antimikroba, antibakteri, dan antioksidan. Selain itu, menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, bayi dan balita dianjurkan untuk mengkonsumsi daun kelor pada masa pertumbuhan mereka. Karena daun kelor juga berfungsi sebagai penambah gizi pada bayi dan balita pada masa pertumbuhan. Produser dan juga sutradara film. Saya Eca dari band Sore. Saya Labu, saya tato artis. Saya Mahmud, saya bekerja sebagai office boy. Saya Tia Hasibuan, saya produser film. Saya Evan, saya karyawan swasta. Nama saya Triawan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Saya Cinta. Saya cinta. Saya cinta film Indonesia. Ayo, Ayo. Ayo. Ayo nonton film Indonesia.
Saya cinta film Indonesia, ayo nonton film Indonesia dan bangga film Indonesia. Tepat 30 Maret ini adalah Hari Film Nasional. Sekali lagi selamat Hari Film Nasional. Kalau misal Hari Film Luar biasa. Nasional, iya kita harus itu tuh ya. Ayo nonton film Indonesia. Kayaknya Iya. Mas Hari pengen ngebahas soal itu, tapi sebelumnya kita ngebahas soal tadi film yang dibikin di Jepang dulu gitu ya. Karena Iya. tadi ada potong tuh ceritanya. Gimana tuh Mas? ceritanya? Pachinko and everyone's happy. Everyone's Gimana happy. bisa terlibat? Keren ya, kenapa kesana ya? Keren Namanya banget. keren. Tiba-tiba bikinnya di Jepang gitu. Oke, film kan sebenarnya refleksi dari perjalanan hidup kita, merespon lingkungan seharian kita ya, bagi saya, yang akan kita share ke audiens gitu, dengan harapan mereka ada sebuah pencerahan atau sebuah info baru lah gitu, yang di luar pengalaman mereka sehari-hari. Nah ceritanya waktu itu saya juga nggak ngerti ya, abis saya dapat penghargaan sutradara terbaik di dalam negeri, terus saya habis diundang ke Kanada untuk short film saya dan keliling beberapa negara untuk masuk official selection. Tiba-tiba di sini pemerintah Jepang datang, kami pilih dari satu Asia untuk mendapat fellowship tahun 99 Dapat fellowship. sampai 2000, tinggal di Jepang kurang lebih setahun. Ya dengan senang hati ya, Iya, tentunya di sana tinggal bebas meriset apapun tanpa harus ngapain-ngapain gitu. Nah di sana ya tentu seneng ya, kita berbaur sama masyarakat Jepang. Akhirnya dalam 3 bulan saya dapat inspirasi, terus nulis skenario, terus habis itu ini lucu juga ya kalau diproduksi ya. Terus saya ngubungin beberapa insan film sana untuk kerjasama, dan jadilah film Pachinko and Everyone's Happy yang mengisahkan satu remaja yang lagi gusar di sebuah keluarga yang cewek semua waktu itu. Terus karena trennya di sana dia salah satunya kalau cewek cantik tuh harus kulitnya hitam, Oh gitu. harus matanya, hitam, ya, Di Jepang oh, di sini semua terbalik putih. ya. Terbalik. Harus putih kalau di Jepang nggak? Ya, terus Makanya, matanya harus blow gitu ya. Berarti Elis bisa paling cantik Mas di sana Mas. Oh, gimana? terus. Nah untuk itu mereka harus operasi, dan operasi kan mahal. Akhirnya dia nekat, ya udah deh main film porno dulu deh untuk dapetin instant money. Iya. Di sana juga industri film itu besar sekali ya. Besar banget besar. Ya, nomor 3 terbesar untuk industri itu. Nah dari situ ntar ibunya tahu, tetangganya tahu, terus dia rame deh urusan. Rame banget Mas, tapi Rame. kalau ngomong terus kayak saya belum kasih minum nggak Kasian, enak bawain juga. minum dong, Iya. yes. Tapi kan tadi Mas Hari jelasin nih gitu ya, Mas Hari bikin skrip, sutradara juga, produser juga. Ini emang semuanya dikerjain sendiri atau gimana sih? Well, sebenarnya Silakan, Mas. thank you Mas. Sebenarnya hal itu sih kalau untuk membuat di dunia film semakin kemari semakin wajar. Karena mau nggak mau film itu kan karya personal. Kalau seorang filmmaker benar-benar terobsesi dengan keinginan penceritanya, dia otomatis kebawa untuk mempelajari teknis-teknis tadi, teknis menulisnya, teknis Oke. produksi. Kayak kamu tadi terobsesi dengan peran kamu kan, Iya. otomatis ketawa-tawa Iya, sendiri benar-benar. tuh. Padahal pemeran pembantu doang Mas. Hampir Dirci disangka. doang. Pemeran pembantu tapi teman dekatnya pemeran utama walaupun cuma satu scene doang ya Ya nantinya. siapa tahu ketularan. Iya kan dong. Ini Saya percaya banget Mas. Nah, di Hari Film Nasional ini Ya, banyak berkah. Siapa tahu kamu Benar, siapa tahu dapat peran. banyak produser yang lagi nonton kita juga nih. Siapa tahu Omnya ngajak saya. Enggak, lu sih Untuk enggak. industri film Indonesia sendiri itu gimana sih Mas? Kayak saya sebagai orang Indonesia kan cinta banget film Indonesia. Apa film Indonesia yang nggak saya tonton? Oke. Semuanya. Bener lu semua Iya, tonton, tapi semuanya. gimana sih Mas perkembangannya pengen tahu juga sih. Nah itu dia perkembangannya. Iya. Mau kayak apa? Pengen tahu kan? Pemirsa Trending Topic juga pengen tahu jawaban dari Mas Hari Dagu seperti apa perkembangan industri film di Indonesia. Jangan kemana-mana, ntar dulu dijawabnya ya Mas. Tetap di Trending Topic Jak TV. Perkembangan film Indonesia kita juga penasaran ya. Iya. Soalnya kita juga pengen tahu gitu film Indonesia itu udah lama sekali gitu, tahun berapa gitu. Udah lama. Sampai sekarang perkembangannya kalau menurut Mas Hari sebagai insan film Indonesia gitu. Yang kayak sudah gimana? 25 tahun 25 berkecimpung di tahun. dunia film Indonesia. Gimana Mas menurut Mas Hari? Kelihatannya 25 tahun Udah lama Udah kan? rebutan. Soalnya saya kan Advance banget umur saya gitu. kan, umur saya kan Sama 14 gitu. Mas sekarang. Apa? Oke. 14 mukanya gitu. Lutung Kasarung pertama kali diproduksi itu dinyatakan film Indonesia kira-kira
nggak jauh beda sama umurnya dengan perfilman dunia, nyaris 100 tahun yang lalu lebih, tapi dia 80 tahun yang lalu lah kira-kira. Nah, Untung Kak Sarung ya. dari sana lucu nih kalau perfilman kita kayak apa, satu era gitu, apa, bagus banget ya, satu era ntar ulang lagi dari awal, satu era kecenderungan teknis dan temanya begitu aja. Nanti di gitu satu ya. era berubah gitu. Tapi memang yang benar-benar drastis produksi film Indonesia sangat menurun itu di tahun awal 90-an. Awal 90-an malah Yes, Tapi di mana waktu Mas itu Hari boleh- TV baru muncul. Muncul. Kan. Jadi orang-orang orang TV ya? berpindah, itu just biasa sih di Amerika juga gitu. Sampai orang ada sebuah pengertian bahwasannya pengalaman nonton sinema movie itu jauh berbeda ketika dia nonton film TV. Jadi mereka udah bisa membedakan series dan film TV itu satu hal yang berbeda ketika dengan movie. Jadi ada ini ya, ada masanya, ada Up and naik, down. ada turun, ada naik, ada turun gitu Iya. kan. Tapi katanya tanggal 30 Maret 1950 sendiri itu diperingati sebagai film nasional karena memang dulunya waktu itu syuting pertama kali Usmar Ismail itu betul nggak sih Mas? Ya, Ari? ya kira-kira sejarahnya Doa dan darah Pak ya? Usmar Darah dan Doa. Darah dan Doa, Ya, Pak Usmar Ismail mencanangkan dianggap sebagai tonggak lahirnya perfilman di Indonesia. Ya. Tapi saya juga sampai sekarang nih agak mencari nih sebenarnya Hari Film Nasional itu, maaf ya, ini pemerintah pinginnya gimana kesana sini nih, kayak nggak ada sebuah political sikap Gerakan yang apa jelas gitu ya? gitu. Karena setahu saya berangkatnya dari sineasnya sendiri ya Mas. Nah, waktu film mati tahun 95 kita sama-sama berkumpul gimana caranya film ada dulu sehingga kita bikin kuldesak rame-rame, betul. patungan segala macam. Saya pokoknya ada dulu deh gitu. Yang lainnya kayak melipir-melipir, kayak nggak percaya kalau bikin film tuh akan berhasil karena film habis jatuh di era tahun awal 90-an. Iya. Sampai sekarang pun berkembang banyak. Saya juga nggak ngerti nih pemerintah mau dibawa kemana gitu ya? Jadi kayak bergerak sendiri-sendiri gitu. Nah, di sini pun sampai saat ini kualitasnya sebenarnya cukup menggembirakan, di atas 100 per tahun. Tetapi kan kita nggak hanya cukup dengan quality, kita harus aware dengan kuantitas, aware dengan kualitasnya. Betul. Nah kalau sekarang sendiri Mas, kan banyak ya, benar kayak tadi, banyak kuantitas banyak. Industrinya penontonnya. Nah kalau dari segi penonton ada perubahan nggak dari era tuh dari tahun 70, 80, 90 sampai 2000-an sekarang? Ya tentunya kecenderungannya ada. Kalau dulu kayak lagunya Bing Slamet ya, malam minggu Ayo pergi ke bioskop. Nah, berarti kan di itu bioskop untuk rekreasi, untuk tren, untuk ya kita cari pacaran gitu kan. Bener. Nah mungkin di awal tahun 80-an lain lagi ketika Hollywood, Eropa dan Indonesia sama-sama di satu era gitu. Dan kalau nggak salah era itu juga membuktikan penonton film Indonesia tuh suka nonton paling banyak yang box office itu justru film yang berbahasa Indonesia. Yang berbahasa Indonesia. Kayak film-film. Ya kita lihat dulu ada film fantasi kayak Sepuh gitu ya, terus film musikalnya dangdutnya Rhoma Irama, terus film horornya Susana mungkin ya. Itu zaman-zamannya hits banget ya. Iya, hits deh pokoknya yang paling hits tuh film-film seperti itu. Nah, di bawahnya diikuti, which is ini bagus, diikuti film-film yang punya artistik tinggi dan ada penontonnya, film-film Pak Teguh Karya. Kayak ini ya Mas, gitu. Duo Kribo. Iya, seru banget nih. Tiga Darah. Benar-benar. Tapi pemirsa, kita juga nanti akan ngomongin soal persaingan juga dengan film-film barat atau Hollywood gitu ya. Ini persaingan kan ketat banget. Gimana nih bawa masyarakat untuk ayo nonton film Indonesia. Tapi nanti setelah satu ini ya, tetap di Trending Topic Jak TV. Film nasional di Trending Topic Jak TV. Kalau kata Ahmad Albar ya, dunia ini panggung sandiwara. Makanya film-film Indonesia tuh harus kita tonton. Kalau bukan kita nih orang Indonesia yang nonton ya pemirsa Trending Topic, siapa lagi yang mau nonton film Indonesia? Nah itu dia benar banget. Tapi masalahnya
banyak banget masyarakat yang ada di Indonesia lebih memilih kalau misalnya dijajarin dua gitu ya, ada film yang hits banget box office di Hollywood gitu sama film Indonesia, mereka akan memilih yang Hollywood. Itu gimana Mas? Kalau saya Indonesia milih. Kalau aku juga Indonesia. Jadi cepet banget yang turunnya gitu, seminggu 2 minggu tiba-tiba udah turun filmnya. Gimana sih Mas cara kita menghadapi masalah yang kayak gini? Iya. Bikin yang lebih bagus dari film itu. Bikinnya lebih bagus dari film Hollywood. Yes. Tapi Sesimpel itu. pandangan orang ya, bener kata Elis Mas, pandangan masyarakat Indonesia sekarang pokoknya Hollywood ya udah keren. Indonesia ya so-so gitu, Lebih walaupun bagus banyak itu, yang bagus. lebih bagus itu bukan berarti niru dan lebih keren. Mencari suatu kan film kan orang kreatif seharusnya mampu membuat itu. Jadi juga jangan kita juga terlalu romantis untuk bilang ayo nonton film Indonesia, itu juga nggak, itu kasihan. Seperti halnya film Indonesia itu harus dikasihani dan ditonton. Iya. Pilih film yang bagus dan minta terus film yang bagus dari film Indonesia. Itu yang membantu semua. Jadi ini merupakan challenge juga Bisa sebenarnya, bersaing tantangan juga ya. nantinya dan lahir film yang lebih bagus juga dan benar-benar akan melahirkan suatu quality karena filmmakernya ditantang untuk bikin suatu. Dan filmmaker Indonesia tuh keren loh, jago-jago. Pemainnya juga iya, pemainnya juga keren gitu kan. Tapi sekarang dia minta peran asli. Peres biasa. Mas Hari udah keren banget, film-filmnya nggak ada yang nggak bagus. Mas Hari iya, emang gue udah tahu semuanya. Tapi ini pemirsa di rumah juga pengen lihat sekarang ada infografis. Ini seru banget untuk ditonton, ini dia. Nah, ini Mas, berkenaan dengan Hari Film Nasional dari Ayo Nonton Film Indonesia.org, ini tersebar di mana-mana di sosial media. Iya, tunjukkan kita cinta Indonesia. Ayo rame-rame nonton ke Film bioskop Indonesia. Satu hari film Indonesia 30 Maret 2015 hari dan ini mintalah film Indonesia yang bagus. Minta film Indonesia yang bagus ya. Ada filmmaker dan produser. Yes. Dan hari ini tuh semua bioskop lagi ada penayangan film Indonesia dan buy one get one. Buy one get one. Yes, good. Itu keren banget sih, mendukung banget. Nih ada juga nih, tak sampai 3 hari untuk selamanya cinta film Indonesia. Ini bisa ditonton juga nih hari ini karena ada di beberapa di satu bioskop yang menayangkan film ini 3 hari. 3 hari untuk selamanya. Iya betul. Luar biasa kok. Sebenarnya kalau disini kualitas tuh banyak banget film Indonesia bagus-bagus, cuman penontonnya aja nggak mau nyoba dulu nonton. Pandangannya udah enggak nih Indonesia gitu. Aduh. Koboi cengeng. Karena kurang dirawat, ayo rawat film Indonesia, hidup dan mati. Kreativitas kita. Iya. Ini sih, ini Koboi cengeng siapa yang main sih? Bing Slamet. Bing Slamet, ya. The Legend. Tahun berapa ini tuh? Tahun berapa ya? Jelas belum lahir kayaknya deh. Ratapan Anak Tiri juga udah lama banget ya, ingin belajar bikin Pradila film. Sandi, aku dulu nonton nih di Iya. Nih, ayo majukan film pendidikan film Indonesia. Roxy. Sunul Bolong udah terkenal banget pokoknya. Susana kan. Ayo stop pembajakan agar film Indonesia tak mati penasaran. Betul. Jadi ini adalah poster-poster yang tinggal aku pengen nunggu yang gantiin Ibu Susana. Belum ada. Ada. Elis tadi Aku pengen ada main film, Mas. Aku bisa nggak sih kira-kira? 20.000 yang tadi saya bilang nih. Butuh dukungan melawan pembajakan. Bener, stop pembajakan. Stop pembajakan, jangan beli bajakan, please. Bioskop udah murah 50.000, hari biasa 35. Elis kalau nggak punya uang nonton sama saya. Kamu saya yang bayarin. Ayo Indonesia nonton rame-rame satu hari film Indonesia 30 Maret. Tadi bisa ditonton, ada tayangannya tuh di mana aja, film apa bisa ditonton di bioskop mana gitu kan. Itu buy one get one itu keren banget ya Mas. Itu Hari Film Nasional, ngelihat dari sineas-sineas juga pelaku film yang aktif banget mengkampanyekan ini, gimana tanggapan Mas Hari? Sebenarnya ini sebuah kegembiraan dari saya juga melihat hal ini. Artinya dalam situasi yang kita bahas tadi, kita tidak diam. Kita tidak bisa di stop untuk memperbaiki situasi perfilman Indonesia. Berkreativitas terus. Jangan stop. Jadi kira-kira itulah wajah sekarang seperti itu. Kita nggak mau kalah dengan keadaan, kita nggak mau, tapi kita juga mencari terus bereksplorasi dan terus berusaha memberikan quality dan kuantitas. Tapi Mas Hari, kita sendiri sebagai penonton menurut aku harus kritis ketika ada film yang emang nggak bagus dan nggak ada kualitas, ya jangan ditonton. Jadi film-film kayak gitu tuh nggak dibikin lagi gitu ya. Yang berkualitas ditonton. Ini Mas, gitu kan kedua, kalau dulu saya waktu zaman kecil ada di surat kabar berpengaruh gitu, ada review yang sangat-sangat bisa menjadi barometer. Jadi begitu review itu ditulis menghantar film ini baik-baiknya kenapa, itu
itu bagus sekali. Jadi kita pengen tahu, nonton. ya kita tahu film yang bagus itu gitu. Nah, sekarang mudah-mudahan Ada lagi. para kritikus mulai juga sama lagi sama lah, dengan ya. kita membuat review menjadi mercusuar bagi penonton. Nah, pas banget di Hari Film Nasional ini nih, kita juga ada video dari sineas-sineas, aktor dan aktris Indonesia tentang film nasional. Kita lihat nih. Halo, saya Dian Sastrowardoyo. Buat saya, film Indonesia itu nggak semuanya bagus sih, tapi nggak semuanya jelek. Yang pasti, film Indonesia itu wajah kita sebagai bangsa. Kalau bukan kita yang nonton, siapa lagi yang nonton? Terus gimana caranya mau selalu ada film Indonesia? Yakin mau dikenal bangsa yang nggak punya filmnya? Sayang amat sih. Jadi mendingan lo nonton film Indonesia, nyet. Gue aja nonton, bukan di YouTube, di bioskop. Ayo nonton film Indonesia. Mau ajak temen-temen. Saya ada di film Indonesia. Ayo nonton film Indonesia. Film Indonesia itu ibarat kalau pepatah, don't judge its book by its cover. Kenapa? Soalnya banyak orang-orang yang latah yang bilang film Indonesia itu tidak bagus, tidak berkualitas, akhirnya tidak ditonton. Padahal sekarang ini banyak sekali film-film Indonesia yang sudah sangat berkualitas, yang benar-benar bagus dan sangat membanggakan di dunia internasional pun, yang akhirnya malah kelewatan kita tonton. Nah, makanya ayo nonton film Indonesia. Tuh, tadi kita udah lihat kan komentar-komentar mereka, itu kita ambil dari www.ayofilm.org. Kalau misalnya kita nggak nonton, terus kita mau dikenal sebagai bangsa yang nggak punya film. Aduh. Serem banget, Mas. Saya baru nulis di Twitter, bangsa yang besar kelihatan dari bagaimana film-filmnya. Nah, apalagi nggak ada film, nggak ada bangsa. Iya, makanya masih pengen jadi bagian bangsa yang terkenal itu dengan cara minta peran ini sih kayaknya. Lagi-lagi ketahuan modus. Gak ada yang cocok. Peran apa yang cocok Mas, buat lo? boleh lah saya. Bagian yang meledak-meledak, bagian lompat dari gedung. Saya mah bisa, Mas, lompat-lompat dong dari Langsung gedung. mati ya, Mas, ya. Misalkan Mas Hari pakai Nikola Saputra nih. Oke, lompat, tahan. Stuntman-nya lu. Stuntman mau ditonjok, tahan, saya ketonjok, bebas. Pokoknya diajakin. Nggak, kamu jadi kembarannya Niko aja deh. Bener, Mas. Ya. Kembaran dari mana? Gimana Ini caranya? nih. Ini susah banget nanti Mas ngedit-ngeditnya, Mas. Iya, Mas, yang ada bukan ada Niko Manurung GR lu. main lagu Tortor. Oh, kira Nikola Saputra. Aduh. Kita balik lagi ngomongin soal perfilman Indonesia. Mungkin pemirsa di rumah juga pengen ikut ngobrol gitu sama Mas Hari ini kan dari tadi omongannya berisi banget gitu, kita jadi tahu gitu. Bener, kan, kalau ngomongin film nggak akan ada habisnya. Nggak ada habisnya. Silakan telepon juga loh di 0215155111 kalau misalnya mau telepon kita, langsung telepon sekarang gitu. Mungkin ada yang komplain gitu, Mas kok film Indonesia gini, atau mungkin juga ada yang silakan, mumpung ada Mas Hari. Ada Mas Hari. Ada Mas Hari yang bikin siapa komplainnya ke gue. Enak aja lo, gue datang di komplain. Mas tadi karena lagi garap Sunya lagi pusing nyari casting di komplain. Oke, Sunya itu lagi garap Sunya, balik lagi, Mas. syutingnya udah kelar, setahun. Kira-kira persiapannya setahun, post-pro-nya juga 2 tahun. Kita syutingnya, saya lagi mengangkat di masyarakat di bawah Gunung Merapi. Kita yang sama sekali film Indonesia dari dulu kok nggak menyentuh hal-hal yang sebenarnya Indonesia banget. Indonesia banget. Gitu. Which is itu akan kami hantarkan insya Allah tahun ini atau tahun depan. Nah, sekarang lagi menyelesaikan soundtracknya dulu. Lagunya untuk di launch beberapa bulan lagi, doain ya. Prosesnya lumayan lama juga ya Mas Hari ya? Iya, karena di film Sunya seperti saya waktu bikin film Jepang ya, biar bagaimana daerah lain dengan urban, masyarakat urban. Jadi saya harus masuk dulu, terus memindahkan
bahasa sinema, mengimplementasikan sesuai dengan tradisi mereka. Jadi ketika nonton film nggak aneh. Jadi kita believe banget langsung ini percaya. film sana nih. Tapi Mas Hari ini kalau misalnya kita lihat pernah ngegarap film anak kecil juga ya? Sering anak kecil. Terus juga ada film horor juga. Betul. Ya. Sempat diprotes nggak sih dari anak kecil gitu tiba-tiba ngerjain film horor gitu? Horor yang Seperti apa? horor yang aku produce beberapa tahun lalu diprotes, tapi horor yang yang dikejar setan, which is masuk diundang Manchester International Horror Festival. Manchester. Dan membuat orang Inggris teriak-teriak. Wah, cukup. Jadi itu takut ya Mas? Alhamdulillah juga sih. Nah, Mas Hari dari berbagai genre film udah pernah digarap, anak-anak, horor, kemudian ada cinta-cintaan. Sebenarnya kalau Mas Hari tuh lebih suka yang mana sih? Garap horor kah? Garap cinta-cintaan kah? Drama atau ke anak-anak? Enggak sih, simple itu. Jadi ketika saat itu memang ujung-ujungnya sama mood ya. Kita creator ya, bukan kerja kantoran ya. Jadi betul. Di fase tertentu kita melihat sesuatu yang memprihatinkan, terus mood kita situ, oke deh kita bikin. Garap itu. Kita kasih tahu ke pemirsa nih ada sesuatu seperti ini. Nah, dari situlah tantangannya yaitu membuat film itu believable, khas dan meyakinkan. Dan itulah excitementnya di situ. Ada ciri khasnya nggak sih kalau Mas Hari yang film kita jadi tahu gitu? Oh ini Mas Hari nih yang nonton, yang bikin filmnya gitu. Teknik tertentu. Kalau orang sih bilangnya adegannya realis banget. Oh realis. Ngerti nggak? Oh ngerti. Ini momen film. Ini momen film. Realis saya kagak ngerti. Nanti gua kasih tahu habis syuting beres, gua kasih tahu. Dia nggak ngerti. Apa realis? Dia nggak ngerti Mas. Dia ngertinya pensil alis. Kalau Dia ngerti realis. kalau lo surrealis tuh tahu. Seru banget kalau ngomongin film Indonesia, apalagi dari film nasional nggak akan ada habisnya. Masih nggak marah-marah nggak Nggak, nih? Mas, tetangga nggak ada yang marah. Ribut dari tadi. Nanti kita masih ngobrol lagi ya Mas ya tentang film nasional. Elis cari tahu tentang realis. Iya, nanti gua kasih tahu. Bisa trending topik, jangan kemana-mana, tetap di Sejak TV. Film realis itu kayak gini ya, Dias. Gue tuh nggak suka sama lo. Nah, gitu. Dias, aku tidak suka kepadamu. Kan itu udah serial banget. Jadi Apalagi yang kalau gini. realis itu bener-bener real gitu, nggak fake Nggak gitu. lebay. apalagi gini nih, yang gini nih. Tidak. Dia akan mati di tangan. Terus orangnya gue, terus temannya di sini gitu ya. Tidak akan kebiarkan orang itu membunuh pacar. Aku tusuk dia dari belakang. Nah. Mulutnya nggak gerak Mas. Tapi ada suaranya, pasti bingung. Tuh kan. Realis sama surrealis. Wah, gila, luar biasa. Jadi Mas Hari, tadi kita masih nanya-nanya ini tentang hari film nasional ya. Yes, Yang emang keren banget. Mas Hari udah 25 tahun ada di dunia film Indonesia. Lebih mungkin dikit. Lebih. Nah Mas, harapannya Mas untuk sineas-sineas muda, entah pemain, entah pelaku, entah di belakang layar sendiri, harapan dari Mas Dagu sendiri gimana apa sih yang kurang dan harus mereka ditambahin? terus bersemangat, suka dengan tantangan, situasi, jangan cengeng ya. Lebih kreatif mencari hal-hal baru. Iya. Melawan. Nah, Melawan, yes. Melawan sesuatu yang buruk ya. Maksudnya kemapanan yang buruk yang dipercaya oleh sebagian produser yang membuat film jelek. Betul. Yang mereka selalu percaya film jelek ditonton yang lebih laku. Saya nggak terlalu percaya itu. Nggak terlalu. Film bagus laku akan ditonton. Nah itu dia kan sekarang masih ada gitu orang yang beranggapan, mungkin orang-orang film beranggapan ada film bagus, ada film laku gitu. Makanya mereka mendingan bikin film laku aja daripada bikin film bagus tapi nggak ditonton. Nah, itu sih kepercayaan, ketahayulan yang emang harus dibuang jauh-jauh ya. Karena pada intinya kalau kita lihat peta perfilman dunia, kita harus legowo kita ada di mana, kulitinya. Dari situlah kita lihat membangun. Bahwa kita lihat film yang bagus, yang laku ternyata. Iya. Bahwa film ada masing-masing penggemar genre tertentu ada. Betul. Iya. Tapi itu kita kan lagi ngomong general. Ya. Kalau mau ngomong film yang Susana ada judulnya, tapi juga bikin film horor sekarang orang menjelekan horor genrenya. Betul. Jangan jelekan genrenya, bikin horor dengan baik juga. Keren. Buktinya film apa dikejar setan sampai ke Manchester loh Mirsa. Ya kan sampai diundang ke Inggris dan orang Inggris. Maksudnya film yang lain yang bagus juga banyak gitu ya. Yang bukan saya yang bikin, yang baik juga banyak. Oh Mas Hari merendah nih Mas Hari, bagus banget Mas, dapat perhatian dari tadi.
Tapi emang masing-masing pekerjaannya ada dua gitu. Yang pertama dari sineas perfilman Indonesia-nya, yang kedua adalah dari masyarakatnya sendiri gitu ya. Ya mintalah film yang bagus. Ayo dong, kita harus kritis yang bagus-bagus tonton, Ya, jangan kan sampai, sekarang udah ada sosial media ya. Teriak aja. Minta film yang di kulit. Soalnya banyak ya mas juga bisa di Twitternya di @haridagu ya. HARRYDAGO. Itu bisa di-mention, Mas Hari minta film bagus dong. Siap ya ditonton. Saya sih sering udah. Oh iya udah. Mas Hari minta film anak-anak lagi, Mas Hari minta series anak-anak, pusing deh. Tapi Mas Hari kenapa sih emang jadi Mas Hari Dagu tuh? Dia jadi nanya nama, jadi panggilan SMA Mas Hari Dagu gitu kan, terkenalnya Mas Hari Dagu gitu. Waktu kuliah, anak-anak gemes suka gini-gini saya. Jadi habis itu, hari mana hari siapa ya? Oh, Hari Dagu yang suka digini-gini gitu. Saya jadi terkenal, saya besok ganti nama. Dia siapa? Dia ganteng. Dia ceper. Seru ya pemirsa. Iya, setuju ya Mas, dia ganteng ya. Enggak. Walaupun gak ganteng. Pede lebih baik daripada minder. Tuh, pede lebih baik. Makanya saya tapi kepedean jangan. Harus realistis. Tadi kan kata Mas Hari gini Mas. Lu nggak realistis lu anaknya. Kata Mas Hari gini, tagi ke saya aja langsung bikin film apa segala macam. Abis ini saya mau tagi Mas Hari. Apa? Mas bikin film yang pemainnya Dias Danar. Mau nggak mau harus eksklusif kali. Masalahnya yang pertama nggak ada hubungannya dengan quality. Kualitinya as long as ada quality dia. Iya. Oh ya, tapi ngomong film terbaru saya Sunya itu bisa juga dilihat cuplikannya di YouTube dengan kode katanya Sunya Movie Clip. Tulisannya Sunya Movie Clip. Sunyanya biasa ya? SUNYA ya, Sunya Movie Clip. Itu dia tuh proyek terbaru dari Mas Hari yang bisa kamu tonton. Silahkan dilihat-lihat, nanti akan keluar. Dan doain juga film saya berikut yang lagi persiapan dan mau luncurin novelnya, Kasidah Berjanji, mudah-mudahan lancar. Nah, Kasidah Berjanji katanya lagi open casting. Itu dia pemirsa, lagi open casting. Casting dulu ternyata modusnya dari tadi. Pertama Elis yang main film, ini bener ternyata omnya sutradara. Coba buktikan acting kayak Elis tadi. Sinetron. Ini lebay yang dibilang tadi. Ayo studi realis sama nggak realis apa? Aku tuh sedih. Ini kan lancar. Pemirsa kayaknya kita harus menutup kesimpulan sekarang. Jadi gimana ya? Mungkin para sinias juga bikin film yang berkualitas. Kita sebagai penonton juga harus nonton film Indonesia yang berkualitas. Jadi jangan sampai yang memang tidak berkualitas kita tonton. Nanti akan dibikin terus gitu. Terima kasih banyak Mas sudah hadir di sini. Terima kasih sekali lagi Mas, sekali lagi selamat Hari Film Nasional ya pemirsa Trending Topic. Oh, dan kita juga turut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Olga Syaputra ya. Betul. Pada hari Jumat kemarin, semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan yang luar biasa. Amin. Terima kasih banyak Mas Hari sudah mampir di sini dan terima kasih untuk Gen FM, Cak FM, Harian Republika Online, Mahak Advertising dan juga Raja Karcis. Yes, kita akan ketemu lagi besok. Dah. Laskar Pelangi